Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan tenaga kesehatan dikirim ke Kuyawage untuk menangani warga yang sakit akibat kelaparan. Buronan KPK, Bupati Mamberamo Tengah diduga berada di ibu kota Papua New Guinea. 2 kapal milik Pemprov Papua Barat rusak karena tidak dirawat. Satu kapal dan 1 perahu cepat milik Pemprov Papua Barat terpaksa harus berlabuh untuk sekian lama di Pelabuhan Sorong karena mengalami kerusakan mesin. Kedua aset milik Pemda itu dibiarkan teronggok di Pelabuhan Klalin. Kapal motor West Papua Cruiser rusak sejak tahun 2019 dan praktis selama itu pula kapal ini tidak bisa digunakan sama sekali. Hal yang sama juga terjadi pada perahu cepat Pacific Raider yang selama beberapa tahun menjadi bangkai karena rusak parah. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw yang menemukan kedua kapal ini mengatakan kerusakan terjadi karena kapal tidak dirawat. Ini aset negara, tapi juga aset pemerintah kita di Provinsi Papua Barat, baik provinsi maupun kota, tapi juga aset masyarakat. Karena dengan kapal ini kalau dia berfungsi, kita bisa melakukan mobilitas, menengok, melihat saudara-saudara kita yang ada di kepulauan. Itu peruntukannya. Bila terjadi emergensi misalkan, ini kapal memiliki kecepatan yang cukup signifikan. Bisa kita evakuasi, bisa kita bantu, dan lain sebagainya. Itu kepentingannya. Jadi saya pikir itu sebagai pejabat gubernur saya akan undang para pihak, kemudian nanti lihat mereka paparkan semua hal yang berkaitan dengan kepentingan peruntukan daripada kapal ini. Mudah-mudahan kita bisa aktifkan dia kembali, hidupkan dia kembali, yang bisa melayani kita semua dalam rangka mengerjakan berbagai tugas-tugas penting ke depan. Jadi saya pikir kita harus perbaiki dengan cepat kapal ini. Mudah-mudahan teknisi dan mekaniknya dari Tangerang atau Jakarta dalam waktu cepat ini sudah bisa tiba di sini dan nanti kita elaborasi bersama untuk percepat perbaikan ini. Kedua kapal itu dibeli pada tahun 2012 di Tangerang, Banten dan tiba di Sorong tahun 2013. Kapal ini sangat membantu tugas dan pekerjaan baik pemerintah maupun masyarakat. Dinas Perhubungan akan mendatangkan teknisi dari Tangerang untuk memperbaiki kedua kapal itu agar bisa digunakan kembali khususnya untuk pendistribusian surat suara pada Pilkada serentak tahun 2024. Rian Tonai melaporkan dari Sorong, Papua Barat. 2013. Cinta tidak selalu berakhir di pelaminan. Hal itulah yang dialami 12 pasangan calon pengantin di Merauke. Keinginan mereka kandas di kantor urusan agama Merauke karena seluruh pasangan pengantin masih di bawah umur atau belum dewasa. Rata-rata 12 pasang calon pengantin ini belum berusia 19 tahun yang merupakan usia minimal untuk menikah. Sesuai prosedur, kita akan buat penolakan ke pengadilan agama. Nanti di pengadilan agama melaksanakan sidang. Setelah putusan dari pengadilan agama, mereka bawa putusan itu kembali ke KUA, baru kita bisa mendaftarkan catin yang di bawah umur tadi untuk menikahkan. Dan sudah legal, sudah sesuai prosedur yang berlaku selama ini. Jadi prosedurnya kita memeriksa dari usia catin, ketika usianya belum mencukupi 19 tahun, maka kita akan buat penolakan dari kantor urusan agama ke pengadilan agama Kabupaten Merauke. Itu untuk bulan Januari 2 pasang, Februari juga 2 pasang, bukan 2 pasang tapi 2 orang. 2 orang yang di bawah umur. Bulan Maret itu 4 orang, bulan April, Mei kosong, bulan Juni 2 orang, dan bulan Juli 2 orang. Itu rata-rata usia di bawah 19 tahun. Itu antara 16 sampai 18 tahun. 12 tahun ya.
kurang dari 19 tahun, maka kita prosedur kita buat penolakan. KUA Merauke menghimbau pasangan muda agar berpikir panjang untuk masuk ke jenjang pernikahan karena tidak jarang pernikahan di usia muda berakhir dengan perceraian karena persoalan ekonomi dan faktor usia yang belum matang dan dewasa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Penyebaran DBD di Merauke mulai menurun. Pekan lalu, warga yang terjangkit DBD sempat mencapai puluhan orang, namun hingga Selasa kemarin hanya tersisa 2 orang yang masih terbaring di rumah sakit. Dinas Kesehatan Merauke berusaha menekan penyebaran DBD dengan himbauan serta fogging atau pengasapan. Warga diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan agar wabah ini tidak meluas dan merenggut korban jiwa. Ya, setelah kita intervensi pengendalian seperti sosialisasi untuk gerakan peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk, kemudian kita fogging pada tempat-tempat yang melaporkan ada kasus, kita lihat bahwa tren kasus sudah menurun. Artinya dari minggu sebelumnya, minggu 30 kemarin 19 kasus, laporan minggu 31 yang baru kita lewati sudah tinggal 2 kasus. 2 kasus. Tambahnya ya, trennya sudah. Untuk mengantisipasi agar tidak menyebar lagi, Dok, seperti apa upaya dari Dinkes sendiri? Surveillance kita kan harus tetap jalan. Yang gitu. Ya. Kemudian yang kita harapkan memang peran serta masyarakat dalam rangka pemberantasan sarang nyamuk. Kita ketika ada laporan kasus pasti kita intervensi. Ya, salah satunya dengan fogging karena itu untuk bunuh nyamuk dewasa untuk menekan penularan lebih lanjut atau untuk kita kendalikan. Tetapi peran serta masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk itu penting. Ya. Kendati menurun, Pemda Merauke tetap mengantisipasi penyebaran DBD seiring perubahan cuaca. Dinas Kesehatan menghimbau warga agar tetap waspada dan segera ke rumah sakit bila merasakan tanda-tanda terjangkit DBD, seperti lemas, nyeri pada perut, muntah, dan kaki serta tangan terasa dingin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.